Baik, itu. Terima kasih, Ibu Profesor. Kita sudah ditolong mulai dari persiapan sampai kepada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, termasuk yang ada di buku panduan. Nah, selama paparan Ibu ini, kita sudah menerima beberapa pertanyaan. Mungkin ini bisa kita dahulukan saja langsung kepada Ibu kita ini. Yang pertama itu dari John Lee, apakah buku panduan itu yang dituliskan Dikbud itu berlaku juga di Kemenak? Tadi sebenarnya sudah diuraikan, ada sedikit kemudahan di Kemenak, tapi mungkin Ibu yang bisa menjawab itu. Yang kedua, dari Pak Dr. Janjahaman Damanik, bagaimana cara mendapatkan buku panduan yang terbaru itu? Yang kata Ibu tadi tahun ini ya, baru keluar. Yang sebelumnya kan edisi revisi 2019 ya. Itu yang kedua, itu sama ya, tentang buku panduan. Kemudian dari Ibu Irene, dari STTGKS, ini ingin tahu pengalaman Ibu sendiri. Bagaimana pengalaman Prof yang mengolah hasil penelitian agar lolos di jurnal Terindeks Scopus. Ini minta pengalaman saja. Kemudian dari Ibu Fransina Yoteni, apa itu penelitian dasar dan apa itu PKPT? Mungkin hanya penjelasan istilah. Kemudian dari Pak Samuel Haq, apakah boleh mengutip artikel di jurnal yang belum bereputasi? Kemudian yang berikutnya juga dari Bapak ini, saya kira perlu contoh proposal untuk memudahkan peserta ini katanya. Kemudian yang berikut dari Tahan STT GKE Kalimantan, bagaimana cara mengadakan penelitian lapangan di masa pandemi? Nah, saya kira ini hanya teknis ya. Kemudian dari Sony Hetaria, apakah ada solusi supaya kita bisa memiliki Simlitapnas dan jurnal bereputasi? Kemudian beliau ini menyarankan mungkin kita yang di bawah naungan Kemenak ini sebaiknya menggunakan panduan yang dari Kemenak katanya. Kemudian dari Dosina Waspakrik, apa saja persyaratan bagi peneliti pemula agar dipublish di jurnal terakreditasi? Kira-kira ini yang sempat saya rekam, Ibu Prof. Silakan bagaimana cara menjawabnya. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, toh ini saya lihat di chat aja toh ya. Saya tidak ingat semua tadi itu. Jadi saya lihat satu persatu dari Pak John Lee. Bapak Ibu sekalian menjawab pertanyaan yang di bawah-bawahnya juga ya. Buku panduan Kemenak, buku panduan pelaksanaan penelitian bagi Bapak Ibu pengusul di bawah Kemenak berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di bawah Dikti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak disamakan. Tadi saya singgung juga, makanya saya tidak bahas lebih detail yang di paparan saya, karena yang di Bapak Ibu itu berbeda. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perbedaannya itu malah lebih mudah. Kalau saya baca dari buku panduannya, jauh lebih mudah Bapak Ibu, dibandingkan dengan teman-teman yang mengusulkan ke Dikti. Gitu ya. Nah, untuk buku panduan 13, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang di Kemenak juga mau lihat seperti apa sih buku panduan di bawah Dikti itu, Bapak Ibu bisa unggah kok dengan gampang, searching di internet. Bapak Ibu searching di internet, buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu akan muncul banyak sekali Bapak Ibu. Muncul di Simlitapmas, muncul di berbagai link perguruan tinggi yang ada di bawah Dikti. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ. Nah, sama. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak John Lee, bagaimana untuk mendapatkannya, itu bisa didapatkan dengan mudah
online, searching Bapak Ibu, buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu, saya ingatkan, buku panduan ini untuk teman-teman Bapak Ibu pengusul di bawah Dikti, yang NIDN-nya di bawah Dikbud. Nah, untuk yang di Kemenak ada buku panduannya sendiri. Ini buku panduannya nih Bapak Ibu nih, kalau saya mau share nih ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya, coba dicari. Nih, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini buku panduannya. Ini ada penelitian Buddha juga dan penelitian Madya dan seterusnya. Yang lebih ringkas lagi Bapak Ibu, ini ada yang lebih ringkas lagi, hanya beberapa halaman. Nih, lebih ringkas lagi nih Bapak Ibu, kalau tidak salah ini ya. Oh, ini yang masih yang lama, yang 50 halaman. Kok tidak ganti ya? Nih, ini yang lebih ringkas lagi nih Bapak Ibu. Masih ya? Oh enggak, benar. Oke, jadi di saya sekarang itu ada 2 Bapak Ibu buku panduannya. Jadi mohon diperhatikan, beda ya Bapak Ibu ya, beda Bapak Ibu buku panduan yang digunakan kalau akan mengusulkan pendanaan ke Kemenak dengan ke Dikti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi beda buku panduannya. Persyaratannya lebih sulit bagi Bapak Ibu yang mengusulkan ke Dikti. Di Kemenak saya sudah baca tadi malam, persyaratannya tidak ada yang menyulitkan, Bapak Ibu hanya di substansi proposal aja. Nah, kalau teman-teman yang di bawah Dikti, seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya substansi, seleksi administrasi dulu, persyaratannya dulu memenuhi atau tidak, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan tadi ya Bapak Ibu yang berhubungan dengan promosi edited book saya. Kalau saya menuliskan peran gereja dalam penguatan kewirausahaan berbasis keluarga, kira-kira bisa masuk nggak ke book chapter saya gitu? Oh ini direct message ya. Boleh aja sih Bapak Ibu, tapi memang fokusnya adalah strategi bertahan pada masa pandemi COVID-19. Itu topik utamanya Bapak Ibu ya, family business dan strategi bertahan pada pandemi 19 itu. Dan memang saya nanti hanya akan milih 1 dari Indonesia. Jadi saya sudah janjikan itu dari 2 kontinen, dari Asia dan Eropa. Kebetulan saya punya banyak teman di negara-negara yang lain, punya banyak juga teman-teman di Eropa. Semuanya pada umumnya adalah profesor, jadi saya yakin mereka bisa berkontribusi gitu. Nah dari Indonesia paling nanti saya ambil 1 chapter ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi Pak Damanik juga sudah terjawab tentang buku panduannya, bagaimana memperolehnya. Ini Pak Amos juga ya untuk buku chapter saya ya, apakah ada yang namanya, ekonomi secara teologis filosofis, bukan empiris, misalnya dengan topik apakah ada yang namanya ekonomi Kristen. Saya bukan ahli filsafat dan teologi ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pikir sebenarnya harusnya perilaku kita semuanya kan ekonomi Kristen ya Bapak Ibu ya. Harusnya ya. Salah satu contohnya sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat itu ada CU, Credit Union. Memang tidak digembar-gemborkan sebagai misalnya perbankan ala Kristen, ala Katolik gitu. Enggak seperti perbankan syariah gitu. Tapi kan sebenarnya dasar awal pengembangan CU itu kan dari konsep meniadakan riba sebenarnya ya, meniadakan suku bunga, saling membantu. Bapak Ibu pernah dengar ya CU ya, di Indonesia ada yang cukup besar di Kalimantan. Di Kalimantan itu sangat besar CU-nya. Jadi itu membantu anggota, jadi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama oleh anggota. Tidak ada yang namanya suku bunga gitu, harusnya ya. Nah sama halnya dengan perbankan syariah Bapak Ibu. Kebetulan saya sekarang lagi mendalami perbankan syariah, bimbingan di perbankan syariah gitu ya. Sebenarnya konsepnya sama, cuman kita tidak menggunakan, tidak memasukkan kata-kata Kristen gitu ya, tidak memasukkan kata-kata yang bikin berbeda kan ini memasukkan kata-kata Arab gitu ya, seakan-akan karena Arab itu identik dengan Islam gitu ya Bapak Ibu ya, dengan syariah dan segala macam, tidak ada riba gitu. Nah sebenarnya pada dasarnya sama aja. Jadi kalau saya Bapak
Pak Amos tanyakan apakah ada yang namanya ekonomi Kristen, Pak Amos bisa bikin nih merumuskan nih Pak Amos menjadi suatu istilah yang siapa tahu nanti bisa jadi membesar seperti perbankan syariah nih Pak Amos. Siapa tahu nanti bisa besar menjadi ekonomi Kristen seperti ekonomi syariah gitu kan. Ekonomi syariah kan sekarang berkembang nih, jadi besar nih Bapak Ibu beberapa tahun terakhir. Karena pada dasarnya perilaku kita, kebanyakan perilaku ekonomi itu karena kita Kristen harusnya didasari oleh iman Kristen ya Bapak Ibu ya. Meskipun teori-teorinya tidak pernah menggunakan itu. Begitu ya Pak Amos ya. Ini juga Pak Putu berbicara tentang book chapter saya. Boleh aja Pak. Kemudian Bu Iren menjadi tulisan yang lolos di jurnal terindeks Scopus. Jurnal-jurnal terindeks Scopus itu ada banyak level-levelnya Bu Iren. Ada banyak sekali level-levelnya. Pertama, dari penerbit dulu. Kita lihat dari penerbit. Kemudian tadi saya katakan ada penerbit bereputasi, ada yang tidak bereputasi. Nah, pertama-tama kita harus hati-hati nih Bapak Ibu. Meskipun terindeks Scopus, misalnya targetnya adalah Scopus ya, meskipun terindeks Scopus, coba dicek penerbitnya itu penerbit bereputasi atau predator. Jangan sampai nanti, ini banyak kejadian Bapak Ibu di Indonesia, banyak korban, submit ke jurnal itu, diterima dengan revisi, lalu bayar. Setelah bayar, mereka baru menemukan informasinya bahwa jurnal itu discontinue di Scopus. Jadi tidak terindeks Scopus lagi. Di tempat saya sendiri, para dokter gitu ya, dari luar, dokter mereka, ternyata mereka juga tidak paham tentang itu banyak yang jadi korban. Nah ini diperhatikan pertama-tama ya Bapak Ibu ya. Nah pengalamannya mengolah hasil penelitian untuk menjadi tulisan yang lolos di jurnal terindeks Scopus, kalau ditanya pengalaman sebenarnya gampang Bu Iren, tapi tadi itu pertama-tama kita memiliki dulu nih, intinya itu adalah penelitiannya Bu Iren. Kita punya penelitian yang berkualitas, kita punya penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, kita punya penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu kita tuliskan dengan bernilai, yang tadi kita sudah singgung secara sekilas, kita tuliskan secara bernilai, kita tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu menunjukkan kaidah ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan merupakan sesuatu yang baru. Ini yang baru ini dalam tanda kutip bukan harus out of the box, meskipun hanya sedikit saja kebaruannya gitu ya Bapak Ibu ya, sedikit saja. Misalnya hanya berbeda di sampel, atau hanya berbeda di waktu, tapi ini ada teori yang menunjukkan berbeda waktu itu hasilnya akan berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain. Itu harus ada pendukungnya tentunya. Nah, kita bisa lakukan itu, yakinlah pasti bisa masuk Scopus paling tidak Q2, Q3 Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi cara menuliskannya gitu ya. Nah, pengalaman saya, kalau saya lama tidak megang artikel, kalau saya lama tidak megang artikel, saya kebanyakan melakukan tugas-tugas seperti ini, itu akan agak lama mulainya lagi Bapak Ibu. Itu akan agak lama lagi. Tapi begitu saya misalnya fokus seperti tahun kemarin itu di awal-awal pandemi, kebetulan bulan Maret itu tadinya kami mau ke Israel, tapi ternyata sampai di Mesir, mau masuk ke Israel sudah benar-benar ditutup, kami kembali ke Indonesia, sampai di Indonesia 12 Maret. Nah, pulang dari sana, saya dengan sadar sendiri, tidak ke kantor, mengisolasi diri di rumah gitu ya, selama 2 minggu, ternyata belum sampai 2 minggu, semua kantor sudah work from home gitu ya, semua sudah dari rumah gitu. Di awal-awal kan kita gamang ya Bapak Ibu ya, kami di Gunadarma yang sudah terbiasa kuliah secara online pun itu gamang gitu. Jadi kebawaannya malas gitu ya mau kuliah online Bapak Ibu. Melakukan hal-hal yang lain itu gamang. April itu saya baru mulai berpikir, ngapain saya gamang tidak melakukan apa-apa ya? Saya punya banyak sekali data hasil penelitian yang belum saya tuliskan menjadi artikel. Mulailah saya April sampai Mei itu bisa 5 Bapak Ibu. Puji Tuhan bisa 5, masuk ke Q2 dan Q3 Scopus.
dalam hanya waktu 1 bulan. Tapi jujur di awal itu sampai berhari-hari buka ngantuk gitu Bapak Ibu ya, baca ngantuk. Ini tahu nih, saya harus cari ini teori ini ke sini gitu ya. Begitu mencari teorinya ngantuk, tertidur di depan laptop gitu. Karena baru memulai lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi begitu seminggu lewat, 2 minggu lewat, itu lancar sekali Bapak Ibu. Satu artikel yang di awal 1 bulan itu tertati-tati, yang 4 lagi itu dalam waktu 2 minggu. Cepat Bapak Ibu. Karena sudah terbiasa lagi gitu ya. Sudah terbiasa lagi, tapi tentunya kita tidak akan sama. Dari satu orang ke orang yang lain tidak akan sama. Ada teman saya bahkan yang sangat produktif, sangat-sangat produktif. Baru jadi dosen tahun 2016, termasuk dia juga adalah orang yang beruntung. Mungkin karena anak Tuhan Yesus, jadi dia beruntung ya Bapak Ibu ya. Dia beruntung, saya bahkan belajar dari dia bahwa ada yang namanya chief editor yang baik hati gitu ya. Dia langsung cerita, Kak nih ini, nama ini, chief editornya baik gitu ya. Cari, dia punya jurnal apa saja. Nih harus begitu nih kita Bapak Ibu saling bantu gitu ya. Nah itu dia sangat-sangat produktif Bapak Ibu. Hanya S2 dan baru jadi dosen. Tadinya dia praktisi di Nestle. Baru jadi dosen tahun 2016. Dia sudah punya 16 artikel di Scopus, bukan proceeding loh Bapak Ibu ya, artikel, hanya ada 2 proceedingnya kalau tidak salah. Dia bilang proceeding oke lah, karena dia harus mengikuti arahan dari perguruan tingginya mengadakan conference, dia ikutan lah gitu ya, supaya dianggap anak baik gitu. Nah, kebetulan kalau dia selalu berpikir, tidak mau menulis lalu membayar supaya diterbitkan. Jadi yang ada dia bilang kalau saya menulis saya harus dibayar gitu ya Bapak Ibu ya. Dan memang dia kalau menulis itu dibayar oleh perguruan tingginya. Satu artikel Q2 itu 11 juta gitu Bapak Ibu ya. Dia suka ngitung-ngitung uang itu tuh. Gitu. Nah, baru tahun 2016 dia sudah mengalahkan saya jauh. Tapi memang dia fokus hanya mengajar, membimbing, dan itu dari bimbingannya loh Bapak Ibu ya. Bimbingan S1. Ini saya punya bimbingan S3 bahkan tidak bisa seproduktif itu gitu ya. Bimbingan S1 dia mengajar, dia menulis artikel. Di Q1 dia sudah ada satu ya, di Q1 dia ada 1. Hanya S2 baru jadi dosen dari praktisi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit kalau kita sudah dalami ya Bapak Ibu ya. Memang awalnya mungkin Bu Iren itu awalnya itu kita gampang gitu ya. Seperti yang saya tadi. Saya yang misalnya sudah terbiasa pun kalau saya sempat off dalam waktu 2 tahun gitu ya, 3 tahun saya sibuk sebagai narasumber, saya sibuk untuk mengerjakan pekerjaan dari dikti gitu ya Bapak Ibu ya. Itu harus berusaha kembali melawan rasa ngantuk begitu membaca artikel. Keluar nih semua nih ide-idenya itu. Ini saya harus menuliskan tentang ini, kerangkanya itu saya sudah buat kerangkanya. Saya harus menuliskan tentang ini, harus menuliskan tentang ini. Tapi untuk menuliskan itu kan saya perlu teori-teori pendukung ya Bapak Ibu ya. Ini harus nyari nih teori-teori pendukungnya. Saya sudah dapat teori pendukung pun seperti yang saya bilang tadi, saya harus berpikir bagaimana menyajikan yang tepat. Kosakata yang tepat, kalimat yang tepat, itu harus saya pikirkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak akan sama Bapak Ibu, bahkan saya sendiri pun tidak akan sama dari waktu ke waktu, apalagi kalau antara saya dengan Ibu. Antara penelitian saya dengan penelitian yang lain tidak akan sama. Jadi memang kita harus tekuni ya Bu Iren ya. Kita harus tekuni, harus biasakan, dan itu nanti akan semakin mudah gitu ya Bapak Ibu ya. Apa saja ciri dari jurnal predator dan mengapa kami perlu waspadai jurnal tersebut? Disebut dengan predator Bu Iren karena memang jurnal itu tidak menjaga kualitas. Jadi dia editornya itu hanya mencari uang Bu Iren sebanyak-banyaknya. Makanya disebut dengan predator. Kadang gitu ya, mudah sekali melihatnya. Kita submit artikel, apapun isinya diterima. Ada editor yang dengan tekun membantu melakukan perbaikan, gitu ya. Tapi ada juga editor yang tidak terlalu tekun membantu melakukan perbaikan. Jadi diterima kadang-kadang masih ketemu ada bahasa Indonesia di dalamnya, belum diterjemahkan dengan lengkap, atau ada bahasa yang lain dari negara yang lain, belum diterjemahkan dengan lengkap, atau bahkan kalau Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba ada artikelnya Inul Daratista ya, Inul, pokoknya Inul lah, lupa nama keduanya.
tiba-tiba ada artikelnya Agnes Monica gitu Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi mereka cuman supaya ada nama orang asing dimasukkan siapa aja di situ gitu ya. Nah, ini ciri-ciri dari jurnal predator. Nah, apa akibatnya memang? Kalau seandainya pun dia terindeks Scopus, Bapak Ibu, yakinlah dalam beberapa waktu lagi itu dia pasti tidak terindeks Scopus. Karena tim Scopus itu menilai kualitas jurnalnya. Jadi mereka menilai secara kontinu, Bapak Ibu. Jadi bukan asal kita bayar ke Scopus, lalu jurnal kita diindeks, bukan. Itu dinilai secara kontinu. Tahun 2010, sebelum tahun 2010 kali ya, sebelum di Indonesia marak dengan Scopus, sebelum orang-orang mengerti tentang Scopus, sebelum pemerintah menetapkan Scopus sebagai pengindeks yang perlu menjadi rujukan di Indonesia, tahun 2010 atau sebelumnya itu saya mengusulkan jurnal saya untuk diindeks oleh Scopus. Saat itu tidak bayar Bapak Ibu. Saat itu tidak bayar. Dan kebetulan saya menerbitkan banyak jurnal. Nah, saat itu yang saya usulkan adalah jurnal ekonomi bisnis. Mereka setelah saya submit, dokumennya semua saya lengkapi, situsnya sudah saya buat, gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya semua persyaratan sudah saya penuhi, lalu saya submit. Setelah saya submit, mereka evaluasi Bapak Ibu. Mereka evaluasi dalam waktu 1 bulan, bukan langsung dinyatakan Anda terindeks Scopus, bukan Bapak Ibu. Jadi setelah 1 bulan mereka evaluasi, mereka meng-email saya, menginformasikan, kami sudah evaluasi usulan Anda untuk mengindeks jurnal Anda, dan kami melihat bahwa jurnal Anda kelihatannya layak kami indeks. Tetapi untuk meyakinkan kelayakan ini, kami akan pantau dalam 1 tahun. 1 tahun Bapak Ibu. Jadi selama 1 tahun ini, kami akan pantau jurnal Anda, bukan hanya melihat terbit atau tidaknya, tapi juga kualitasnya, artikel-artikel yang diterbitkan seperti apa saja, gitu Bapak Ibu ya. Nah, setelah mereka kirim email ke saya seperti itu, saya gembira, saya senang, tapi setelah itu saya lupa. Karena kebetulan single fighter ya Bapak Ibu ya, semua dikerjakan sendiri. Udah ketua lembaga penelitian juga, terus ngurusin itu juga gitu kan. Saya lupa, saya sibuk ngurusin proposal-proposal penelitian. Dan juga menerbitkan jurnalnya sebenarnya, cuman saya lupa update di internetnya, saya lupa update di situsnya gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ingat lagi itu setelah 1 tahun, saya ingat lagi karena saya dapat email dari mereka. Dapat email dari mereka yang saya hormati, Dr. Hotniar Siringoringo, bla 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 bla. Setelah setahun kami memantau situs jurnal Anda, kami tidak menemukan perubahan di situs jurnal Anda. Tidak ada edisi-edisi yang baru, kami tidak bisa menilai artikel-artikel yang Anda terbitkan itu seperti apa. Dengan sangat menyesal, kami menyatakan jurnal Anda tidak bisa terindeks Scopus. Itu Bapak Ibu setelah setahun. Baru saya ingat, oh iya ya, saya akan mengajukan Scopus itu setelah 1 tahun. Dan mereka langsung mengatakan, dengan sangat menyesal kami menghukum Anda tidak boleh mengusulkan selama 2 tahun. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi tidak gampang untuk diindeks Scopus memang. Tapi bukan berarti juga kalau sudah diindeks Scopus itu akan terindeks terus seumur hidup. Tidak. Mereka menilai sepanjang waktu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya mendengar informasi bahwa untuk level jurnal terindeks Scopus Q4 tidak berkualitas jika dibandingkan dengan Q1 atau Q2. Oke, ini kuartil ini, Bapak Ibu, Q itu adalah kuartil, dibagi menjadi 4, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kuartil 4. Ini berdasarkan kualitas jurnalnya memang Bapak Ibu. Jadi kuartil ini dibagi berdasarkan kualitas jurnalnya. Kualitas yang dilihat itu didasarkan pada apa? Umumnya didasarkan pada citasi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Karena tidak mungkin juga mereka menilai semua artikel yang ada di jurnal itu ya. Itu nggak ada kerjaan itu mereka. Kalau sampai mereka menilai semua kualitas yang ada di kualitas artikel yang ada di jurnal itu. Tapi pemikiran umumnya, kalau artikel di jurnal itu disitasi oleh orang lain, berarti kan kualitasnya bagus, gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya orang lain percaya dengan apa yang ada di jurnal itu. Jadi dilihat dari citasi sebenarnya. Nah, Q1 itu hanya 25% terbaik. 25% terbaik dari
jurnal-jurnal pada bidang itu, pada topik itu. Kalau Q2 50% terbaik. Jadi artinya akan semakin banyak yang Q2 tentunya. Kalau yang Q1 kan hanya 25%, paling tinggi tentunya Bapak Ibu ya. Jadi dari kalau misalnya topiknya adalah teologia, ada yang Q1, berarti di antara jurnal-jurnal bidang teologia, ini dia sudah termasuk yang 25%. Jadi kalau misalnya ada 10.000 jurnalnya, berarti dia sudah termasuk di 200, kalau 25% itu berarti 250 ya, sudah termasuk di 250 terbaik jurnalnya. Nah ini pengertian Q1, Q2, Q3, dan Q4 Bapak Ibu. Gitu ya. Dan ini hanya ada di jurnal memang. Kenapa hanya ada di jurnal? Karena hanya jurnal yang continue diterbitkan tahun demi tahun, gitu ya. Sementara proceeding itu kan insidental. Kalau ada konferensinya terbit proceeding, gitu ya. Boleh di indeks Scopus atau di indeks Web of Science, tapi tidak dihitung kuartilnya, kualitasnya, gitu ya. Jadi memang kuartil itu menunjukkan kualitas ya Bu Iren ya. Tadi bagaimana menilai kualitasnya, salah satunya adalah dari citasi, itu yang mereka gunakan, yang Scopus gunakan. Ini di Scopus, kalau di Web of Science, kualitasnya dinilai oleh apa? Kualitasnya dinilai oleh impact factor, Bapak Ibu. Nah, ada lagi nanti cara perhitungan impact factor ya, tapi kita nggak perlu sulit, nggak perlu susah memikirkan bagaimana cara menghitung impact factor, kuartil, gitu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak perlu, tinggal target kita adalah kalau bisa masuk ke kuartil 1, kuartil 2, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau kalau bisa masuk ke impact factor yang tinggi, kalau itu adalah Web of Science. Begitu ya Bu Iren. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan penelitian dasar dan apa yang dimaksud dengan PKPT. Penelitian dasar itu kalau kita berbicara penelitian, level-level penelitian, kita bisa mulai dari penelitian dasar ya Bapak Ibu ya. Penelitian dasar itu Bu Fransina, dia masih mengembangkan teori, mengembangkan keilmuan. Jadi masih mengembangkan teori-teori, masih mengembangkan keilmuan. Kalau kita hubungkan dengan tingkat kesiapterapan teknologi, maka tingkat kesiapterapan teknologinya itu dari 1 sampai 3. Penelitian dasar ini bisa diharapkan menghasilkan luaran publikasi, paling luaran publikasi Bapak Ibu. Publikasi baik itu di jurnal, baik itu di proceeding, ataupun buku gitu ya. Jadi luaran yang bisa diharapkan ini mau topik apapun, mau bidang ilmu apapun, kalau dia warna penelitiannya adalah penelitian dasar, maka luaran yang bisa diharapkan itu adalah publikasi. Paling kalau teman-teman yang di eksakta, di engineering, di teknik, paling bisa juga sampai ke paten, sampai ke kekayaan intelektual, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu kalau penelitian dasar. Nah, di atasnya itu ada penelitian terapan. Harusnya kan teori-teori ini kita manfaatkan untuk menghasilkan produk, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk menghasilkan handphone ini kan dulu sudah banyak penelitiannya Bapak Ibu ya. Di dalam handphone ini kan banyak sekali komponen gitu ya. Di dalam handphone ini banyak sekali komponen. Di handphone ini, satu handphone ini mungkin terdiri dari ratusan paten Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, itu dengan demikian kalau kita perhatikan handphone ini mungkin sudah ada jutaan penelitian dasar sebelumnya. Ada banyak sekali penelitian dasar sebelumnya dan juga yang sekarang Bapak Ibu, karena kan handphone ini berkembang terus ya. Kalau dulu nih, kalau Bapak Ibu ada yang seumuran saya, pertama sekali handphone keluar di Indonesia ya tahun 2000 awal atau akhir 99-an ya Bapak Ibu ya, 2000 awal lah. Teman saya punya handphone tahun 2000 awal itu kan gede ya segini ya Bapak Ibu ya. Ini segini nih kalau lihat tangan saya. Segini, kemudian ada apa namanya antenanya panjang di sini. Terus kalau orang yang suka show off gitu ya di rel kereta yang berisik banget itu, yang bising banget itu, tiba-tiba ada orang mengeluarkan itu dan langsung bilang halo, halo gitu kan akan kedengaran karena suara kereta berisik ya Bapak Ibu ya. Tapi kan semua orang langsung bilang, wow dia punya handphone gitu ya Bapak Ibu yang segede gajah itu. Nah sekarang bisa seperti itu baru bisa hanya nelpon loh Bapak Ibu ya saat itu ya. Baru bisa nelpon. Masih seperti telepon kabel yang hanya bisa nelpon.
itu berkembang terus, mulai dengan ada SMS ya Bapak Ibu ya, berkembang terus. Mulai pertama-tama tentunya mulai dulu nih dari ukuran yang segede gajah itu mulai mengecil Bapak Ibu ya, supaya muat di tas cantiknya ibu-ibu gitu. Tidak harus bawa tas yang gede gitu ya Bapak Ibu ya, karena antenanya juga panjang gitu. Kemudian mulai berkembang lagi, itu kan semua karena penelitian, dan itu semua karena penelitian dasar Bapak Ibu. Jadi awalnya penelitian dasar, sampai sekarang kita sudah menemukan handphone yang bahkan bisa kita gunakan untuk berbicara gitu ya Bapak Ibu ya. Saya bisa nelpon kita jontor misalnya, kita bisa pakai video, bisa saling lihat-lihatan. Itu kan semua diawali dengan penelitian dasar Bapak Ibu. Meskipun akhirnya adalah ke produk ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya adalah ke komponen yang banyak sekali di dalam handphone ini. Nah, itu perbedaan penelitian dasar dengan penelitian terapan, dan nanti arahnya berikutnya adalah ke penelitian pengembangan. Nah, apa itu PKPT? Ini PKPT sebenarnya hanya untuk memfasilitasi. Jadi kami membuat suatu nama di Dikti, ini juga digunakan di Kemenkes. Kami membuat satu nama yang disebut dengan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi singkatan dari P-nya penelitian, K-nya kerjasama, P-nya perguruan tinggi, P-nya adalah perguruan, dan T-nya adalah tinggi. Jadi penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Ini hanya untuk memfasilitasi Bapak Ibu, memfasilitasi supaya perguruan tinggi yang masih perlu dibina, masih perlu belajar, ini bekerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah bagus penelitiannya. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu usulkan supaya ini dikeluarkan di Kemenak ya Bapak Ibu ya. Karena saya tidak melihat ini di Kemenak. Baik, itu Bu Fransina. Pak Samuel, dalam menulis artikel, kalau topik yang dipilih itu ternyata belum dibahas di jurnal-jurnal bereputasi, tapi sudah ditulis dan dimuat di jurnal yang belum memiliki reputasi terindeks Scopus, apakah boleh dikutip artikel di jurnal itu? Kalau mau ngutip mah boleh Pak, ngutip apa saja kalau ditanya boleh ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah akan dinilai bagus atau tidak lain hal ya. Kan nggak ada yang larang ya Bapak Ibu ya. Tadi ada jurnal Predator, tiba-tiba muncul artikelnya Agnes Monica sama Inul Daratista. Bapak Ibu rujuk boleh nggak? Boleh, nggak dilarang, tidak akan dipenjarakan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau ditanya, akan dinilai berkualitas nggak? Nah, itu lain hal Bapak Ibu. Kalau ditanya berkualitas atau tidak gitu ya. Kalau target kita ke jurnal yang berkualitas tinggi, tentunya akan dilihat referensinya. Gitu ya Bapak Ibu ya, akan dilihat referensinya. Kalau target kita ke jurnal yang biasa-biasa, mungkin tidak akan terlalu dilihat referensinya. Referensinya pakai yang mana. Tapi kalau misalnya Pak Samuel mengatakan belum ada di jurnal bereputasi, rasanya kecil kemungkinannya ya Pak ya, kalau belum ada. Kalau dihitung-hitung dari Indonesia saja, ada berapa juta loh publikasi setiap tahun gitu ya. Jadi kecil kemungkinannya. Mungkin diperlukan keuletan aja, ketekunan mencari di internet. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi kan ada banyak sekali tuh publisher Bapak Ibu. Itu jurnal mereka itu ada yang 3.000 judul jurnalnya, ada yang 4.000 gitu. Bukan cuma 1-2 loh Bapak Ibu jurnalnya ya. Satu jurnal ada yang terbit 12 kali, satu terbit itu 7 artikel. Ini yang bereputasi Bapak Ibu ya. Kalau yang predator-predator itu tadi, terindeks Scopus tahun ini, tahun depan tidak terindeks Scopus, itu ada yang dalam satu edisi jumlah artikelnya sampai 700-an Bapak Ibu. Itu makanya dia nggak predator ya. Tapi kalau yang bereputasi tadi itu, penerbit yang saya belikan daftarnya tadi itu, tidak terlalu banyak-banyak gitu ya. Ada yang 6, paling ada yang 10, 12. Nah, kalau misalkan 12 nomor 1 tahun, anggaplah 7 artikel dalam satu edisi. 7 kali 12 itu sudah 84 nomor. Sudah 84 artikel dalam 1 tahun Bapak Ibu. Kalikan berapa tahun? Kalikan berapa ribu jurnal. Jadi artikel itu sangat banyak Bapak Ibu. Sangat-sangat banyak. Jadi kecil kemungkinannya tidak ada di jurnal yang bereputasi, tapi memang diperlukan ketekunan untuk mencari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di kalangan sekolah-sekolah teologi ya, penelitian untuk memperoleh hibah dari pemerintah memang sudah dilakukan oleh beberapa sekolah, tetapi kebanyakan masih merupakan hal baru, karena itu perlu coaching. Nah ini mungkin Bapak Ibu ya perlu disarankan nih,
Dea Alenta kalau ada jalur ke Kemenak yang menangani penelitian, jujur kami juga selalu mengatakan itu di Kemenak itu dana penelitian gede banget, tapi kok kayaknya mereka tidak tahu ya gitu. Kebetulan saya asesor juga Bapak Ibu. Jadi beberapa kali saya mengakses akreditasi ya, asesor BAN PT ya. Saya mengakses ke perguruan tinggi di bawah Kemenak. Nah, pada poin penelitian biasanya kan sulit ya Bapak Ibu ya. Penelitian itu sedikit gitu ya, susah sekali untuk menaikkan nilai gitu. Jadi saya selalu mengatakan, ini kenapa nih penelitian? Di awal saya tidak tahu nih Bapak Ibu. Di awal saya tidak tahu bahwa perguruan tinggi di Kemenak itu, di bawah Kemenak itu tidak boleh mengusulkan ke pendanaan dikti gitu ya. Jadi pada saya site visit, visitasi lapangan, itu selalu saya bilang, kenapa kalian tidak mengusulkan ke DRPM gitu kan? Di DRPM itu dananya tersedia triliunan dalam 1 tahun, kenapa kalian tidak mengusulkan gitu? Lalu mereka menjawab, Bu, kami tidak diperbolehkan, kami sudah coba, tapi kami tidak diperbolehkan. Dan sayangnya mereka tidak tahu bahwa ada anggaran penelitian di Kemenak, gitu ya Bapak Ibu ya, yang diperuntukkan ke perguruan tinggi ini. Karena mereka bilang tidak diperbolehkan, saya langsung WA lah Pak Direkturnya gitu ya. Pak, ini perguruan tinggi ini kenapa ya tidak diperbolehkan ikut berkompetisi mendapatkan pendanaan DRPM? Pak Direkturnya jawab, Bu, mereka itu dibawa ke Kemenak, anggaran penelitian Kemenak itu banyak, Bu, gede sekali gitu. Jadi jangan lagi ngambil jatah kita gitu kan. Mereka sudah punya jatah sendiri, jangan ngambil jatah kita lagi gitu. Nah benar juga, karena perguruan tinggi di bawah Dikbud itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali, jauh lebih banyak di bawah Kemenak dibanding yang ada di bawah Kemenak gitu Bapak Ibu ya. Nah anggarannya gede. Nah mungkin Bapak Ibu yang ada di sini yang punya akses ke bagian yang menangani anggaran penelitian, boleh diusulkan, coba diikuti tuh, dikti gitu ya. Lakukan sosialisasi, jelas buku panduannya, terukur luarannya, dan segala macam itu boleh diusulkan, karena itu untuk kebaikan bersama ya Bapak Ibu ya, untuk kebaikan semua, kebaikan kita, kebaikan Kemenak, dan juga kebaikan bagi negara kita tentunya. Itu ya Bapak Ibu ya. Bu Profesor, supaya penanya yang lain juga dapat jawaban, agak disingkatkan Bu jawabannya. Oh siap, siap kok. Masih banyak ya? Oke siap. Pak, ini Bu Sone apa Pak Sone nih? Pak Bu Sone kayaknya ya. Tampaknya kita belum memiliki track record, tidak bisa mengusulkan proposal. Ini di Simlitapmas ya Bu Sone Hetaria ya. Ini tidak di Kemenak ya, Bu. Ini tolong diperhatikan ya. Ini buat teman-teman yang di bawah Dikti. Tapi bukan berarti tidak boleh juga Bapak Ibu. Ada tadi Bu Soni, ada yang namanya dosen pemula, ada juga PKPT, dan ada juga tesis magister. Jadi tetap Bu, kami juga memperhatikan itu. Bukan berarti kalau tidak memiliki track record tidak boleh mendapatkan pendanaan. Ada skemanya Bu untuk itu ya Bu Soni ya. Bapak Soni Bu. Oh, Bapak Soni, oke maaf. Saya dari Hetarianya. Gitu Bapak Soni. Sekarang Pak Steve sudah mengajukan proposal 2 kali dan tidak lolos semuanya. Apakah jika sudah dimodifikasi? Oh boleh Pak Soni, Pak Steve. Boleh sekali Pak Steve. Jadi kalau misalnya kita mengusulkan proposal tidak lolos, mau sampai lolos tidak lolos 3 kali, 4 kali, tapi jangan ngotot proposalnya itu lagi yang disubmit ya Pak Steve ya. Judul tidak berubah nggak masalah ya. Maksud saya itu lagi itu nggak diperbaiki. Begitu aja terus. Padahal tidak lolos seleksi administrasi misalnya karena tidak sesuai template, tapi masih ngotot aja mengusulkan tidak mengikuti template ya, tidak lolos lagi ya Pak Steve ya. Jadi kalau masalah judul, substansi boleh, tidak harus berubah. Bahkan ada bagusnya memang itu lagi yang disempurnakan, diperbaiki ya Pak Steve ya. Berarti Pak Steve di bawah Dikbud ya, di bawah Dikti ya. Silakan diusulkan kembali. Bagaimana bisa memperbaiki proposal yang tidak lolos jika kami tidak mendapat catatan koreksi? Nah, sebenarnya Pak Steve nih, saat ada presentasi-presentasi seperti ini, Pak Steve itu bisa menilai proposal sendiri, sehingga tahu di mana kelemahannya. Harusnya ya Pak Steve ya. DRPM, Dikti, itu selalu melakukan sosialisasi. Jadi kalau nanti nih bulan April, bukunya sudah selesai, Pak Steve, maka awal Mei itu akan dilakukan sosialisasi. Kebetulan saya selalu ikut memberikan sosialisasi ya Pak Steve ya. Yang diundang itu
tahun kemarin memang karena pandemik yang diundang hanya ketua LPPN karena waktunya sangat terbatas. Tapi di luar tahun kemarin biasanya Pak Steve yang diundang adalah para peneliti yang tidak lolos pendanaan. Tapi memang Pak Steve harus kita akui tidak semua peneliti yang tidak lolos itu bisa diundang karena kan waktunya terbatas, anggarannya terbatas gitu ya Pak Steve ya. Jadi biasanya dipilih, mudah-mudahan suatu saat Pak Steve terundang gitu ya Pak Steve untuk sosialisasinya ya. Nah pada saat sosialisasi itu kita bantu tuh sebenarnya para pengusul itu Pak Steve untuk memperbaiki proposalnya. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, dengan cara saya tadi presentasi. Kenapa sih kira-kira tidak lolos seleksi administrasi? Ini loh penyebabnya gitu kan. Begitu melihat ini loh penyebabnya, Bapak Ibu itu harus bisa dengan jujur menilai diri sendiri gitu. Apakah saya sudah lolos itu atau belum gitu ya. Jadi harus bisa pasti, harus bersedia menilai diri sendiri. Nah setelah itu berikutnya kita akan bahas untuk substansi. Substansi kenapa tidak lolos misalnya untuk mengumpulkan skor 75 dari mana saja. Nah pasti kan bisa menilai nih diri sendiri. Dengan proposal yang sudah disubmit, diusulkan, pasti bisa menilai kira-kira saya akan mendapatkan nilai berapa. Itu transparan semua kok pasti. Jadi tidak harus menunggu, meminta komentar dari reviewer. Kalau menunggu komentar dari reviewer, bahkan kadang-kadang tidak membantu pasti. Karena mungkin reviewernya akan mengatakan, ini tidak memenuhi persyaratan. Udah, selesai. Itu Pak Steve ya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang bisa menilai. Begitu ya Pak Steve. Dari presentasi-presentasi itu, dari komponen-komponen penilaian yang ada di buku panduan, kita harus jujur menilai diri sendiri. Gitu ya Pak Steve. Tapi kalau misalnya nanti terundang, biasanya komentar dari reviewer itu diberikan ke peserta sosialisasi pasti. Mudah-mudahan nanti pasti bisa terundang suatu saat. Kemudian ini masih dari Pak Son ini. Mungkin kita dapat memanfaatkan penelitian pada Kemenak yang tidak terlalu memiliki persyaratan tinggi dibanding dengan pada Kemendikbud. Hanya banyak sekali informasi dari penelitian Kemenak yang tidak kami ketahui. Oh ya nih. Ini kalau ini lebih pertanyaan ke Bapak Ibu yang ada di Bimas Kristen mungkin ya, Bimas Kristen bisa memfasilitasi bagaimana untuk mendapatkan informasi ini bagi para perguruan tinggi di bawah Bimas Kristen ya, Pak Jontor ya, Pak Jontor. Karena saya tidak bisa memberikan informasi saran, kalau itu di bawah Dikti saya bisa berikan karena saya ada di sana ya, Bapak Ibu ya. Kalau di Kemenak kan saya nggak punya sama sekali nggak punya jaringan gitu. Nah, tapi yang pasti itu ada, mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi ya Bapak Ibu ya. Nanti ada yang dari Bimas Kristen mungkin mencari informasi tentang pendanaan penelitian di Kemenak, bagaimana prosedurnya dan segala macam, waktunya kapan saja, dan dilakukan sosialisasi seperti ini mungkin Pak Jontor dan Lenta ya, suatu saat ya. Baik, Bu Josina, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti pemula dan juga penulis pemula yang akan mengirim artikelnya? Kalau peneliti pemula di mana-mana itu persyaratannya tidak ada, Bu Josina. Di kami persyaratannya adalah persyaratan maksimum. Jadi kalau di bawah Dikti boleh mengusulkan dosen pemula, penelitian pemula kalau itu ada kalonya. Maksimum S2. Jadi artinya kalau sudah dokter nggak dianggap lagi peneliti pemula. Jadi harus maksimum S2. Kemudian harus maksimum asisten ahli gitu. Jadi kalau jabatan fungsionalnya sudah tinggi, nggak boleh lagi, nggak dianggap lagi peneliti pemula. Karena harusnya memang kan jabatan fungsional ini melekat dengan penelitian kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau semakin tinggi jabatan fungsional, berarti semakin tinggi level dia di penelitian, gitu ya. Jadi ada ya, Bu Josina ya. Artikel pemula apalagi ada Bu, itu teman saya itu saya bilang tadi dari praktisi tahun 2016 dia pindah menjadi dosen, langsung dia publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus Q2 gitu. Jadi bisa, ya itu tadi, tapi ya kita kan harus berusaha ya Bapak Ibu ya, kan katanya selalu berdoa dan bekerja ya Bapak Ibu ya. Tidak cukup hanya berdoa, tapi tidak cukup juga hanya berusaha. Kenapa saya bilang tidak cukup juga hanya berusaha? Ini kalau Pak Ricardo tadi mengatakan tidak lolos tahun ini dan tidak tahu apa penyebabnya, ini saya tahu nih Bapak Ibu karena saya di Dikti ya. Setelah pengumuman pendanaan saya lihat loh kok proposal saya tidak ada di daftar itu yang didanai gitu ya, nggak mungkin, nggak masuk akal gitu ya Bapak Ibu, kan nggak masuk akal ya, masa tim pembuat buku panduan
yang menentukan persyaratan-persyaratan, masa tidak lolos gitu kan? Nggak masuk akal kan? Yang melakukan sosialisasi kemana-mana, masa tidak lolos gitu? Lalu saya tanya nih ke DRPM, kenapa proposal saya tidak lolos? Coba dicek. Masa katanya tidak memenuhi persyaratan gitu ya? Saya gondok Bapak Ibu, saya sangat gondok gitu. Tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa karena keputusan reviewer itu final. Keputusan itu nggak boleh diganggu gugat ya Bapak Ibu ya, itu final gitu. Saya gondok, cuman memang karena saya saking gondoknya, paling DRPM bilang iya nih Bu, makanya Ibu nanti harus menilai lagi ya para reviewer itu siapa yang layak diteruskan dipakai, siapa yang tidak layak gitu ya. Saya malah dapat tugas baru gara-gara itu, gara-gara kegondokan saya gitu. Kok saya dibilang tidak memenuhi persyaratan hanya 2 artikel gitu ya, padahal saya punya 9 artikel gitu contohnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga kasus-kasus seperti itu. Jadi kalau saya mengatakan kebetulan itu hibah disertasi, jadi proposal untuk 2 bimbingan S3 saya. Kalau saya bilang kurang berdoa kayaknya bimbingan saya itu. Jadi usaha sudah, tapi kayaknya doanya kurang ya Bapak Ibu ya. Jadi harus berusaha dan berdoa supaya tidak ketemu dengan reviewer yang tidak kompeten Bapak Ibu ya. Baik, Bu Rahel, open access jurnal menjadi pilihan karena pertimbangan memudahkan orang membaca sehingga peluang citasi jika citasi artikel hanya dari Absar, apakah bisa bertambah? Bisa Bu Rahel. Citasi saya sebelum kami langganan jurnal, waktu saya masih kuliah S3, kami belum langganan jurnal, citasi saya hampir semuanya dari jurnal Bu Rahel. Ada memang yang artikelnya, dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita merasa penting sekali membaca keseluruhan artikel, kita bisa menyurati. Kita bisa menyurati penulisnya Bapak Ibu. Pasti dikasih. Saya sering disurati Bapak Ibu, disurati oleh penulis. Minta artikel saya fullnya. Saya kasih Bapak Ibu, karena saya tidak melanggar perjanjian dengan publisher. Karena mereka bilang boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, kepentingan saya bilang, kalau Anda sudah menerima artikel saya, Anda menggunakan dari artikel saya di publikasi Anda, jangan lupa rujuk ya, citasi ya, jangan sampai lupa mensitasi saya. Saya ngomong gitu ya. Itu kan untuk kepentingan saya. Dan harusnya mereka minta itu kan bukan untuk dicontek ya Bapak Ibu ya, tapi untuk merujuk kan. Nah, itu boleh. Itu tidak menyalahi perjanjian yang saya tanda tangani, kontrak yang saya tanda tangani dengan penerbit ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bu Rahel. Bagaimana menentukan TKT? Oke. Kalau dari abstrak bisa disitasi? Kenapa? Kalau dari abstrak bisa disitasi kata Ibu Rahel. Iya bisa sekali. Ya, tapi itu tadi kan, yang kita citasi kan bukan kata abstrak atau isinya kan, itu ya. Yang kita citasi adalah isinya. Makanya tadi saya sampaikan pada artikel untuk mensiasati citasi, kalau kita jadi penulisnya, di abstrak itu tuliskan dengan lengkap tujuan, metode ringkas, dan hasil. Hanya itu aja. Gitu ya. Tujuan, metode ringkas, dan hasil. Hasil jangan lupa. Ini banyak sekali abstrak yang tidak ada hasilnya. Kalau tidak ada hasilnya, kita nggak bisa mensitasi. Apa yang mau kita citasi ya? Bapak Ibu ya. Susah untuk kita citasi. Paling kalau kita mau memperbandingkan metode gitu ya. Sudah banyak yang menggunakan metode ini. Gitu. Bisalah kita masuk namanya dia gitu. Tapi jujur, saya tidak akan mensitasi artikel yang seperti itu karena meragukan, hasilnya aja belum keluar gitu kan. Dia tidak menuliskan hasilnya, jangan-jangan dia tidak berani menuliskan hasilnya karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh sekali. Lanjut Bu, lanjut. Oke, bagaimana menentukan TKT? Ini TKT ada caranya Bu Rahel. Ada offline di Excel menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bisa online juga. Kalau para pengusul di bawah Dikti saat mengusulkan proposal secara online ke Semlitapmas, setelah menginput judulnya, pertama sekali mereka pasti diminta mengukur TKT. Itu dilakukan secara online. Itu ada perangkatnya ya, Bu Rahel ya. Baik, Pak John Simon. Saya sering menerbitkan buku berupa makalah yang di beberapa seminar. Bagaimana status buku tersebut dan apa nilainya sebagai dosen? Kebetulan saya bukan tim penilaian jabatan jenjang akademik ya Pak John Simon ya. Tapi kita bisa lihat di
tim PAK itu, di tim penilaian akademik, jenjang akademik tersebut Pak John Simon. Tapi kalau misalnya ini sebagai persyaratan pengusulan penelitian yang didanai Dikti Pak Simon, ini tidak dinilai Pak Simon. Kalau itu hanya mengumpulkan makalah-makalah yang dibawakan dalam seminar. Ini seperti saya misalnya nih gitu ya. Dalam seminggu ini setiap hari ada 1 minimum, jadi sudah ada 5 lokasi yang saya presentasi makalah, itu tidak bisa. Tapi kalau yang Pak Simon maksud makalah ini adalah hasil penelitian, karena kan Bapak juga bisa presentasi itu karena hasil penelitian ya Bapak Ibu ya. Kalau saya kan ini presentasi bukan hasil penelitian ini Bapak Ibu. Jadi ini tidak masuk di CV saya nih. Hal-hal seperti ini tidak saya masukkan di CV karena ini bukan hasil penelitian saya Bapak Ibu ya. Ini merupakan tugas saya. Tugas dan tanggung jawab yang harus saya lakukan. Jadi tidak masuk di CV saya. Paling saya masukkan di CV saya adalah sebagai reviewer dan tim penyusun buku panduan gitu ya. Nah, kalau ini dari hasil penelitian Pak Simon tentunya diakui di bawah Dikti. Kalau ini makalah-makalah yang dipresentasikan di seminar ini lalu dimasukkan dalam satu buku, ini diakui di Dikti. Kalau hasil penelitian, begitu ya Pak Simon ya. Tapi kalau bukan hasil penelitian itu tidak diakui Pak. Baik, itu untuk penelitian. Tapi untuk jenjang akademik, saya harus baca lagi peraturan di timpaknya. Tapi yang pasti di penilaian buku itu ada buku dengan bentuk textbook atau monograf, mengikuti aturan dari UNESCO, sama di sini juga kita terima mengikuti aturan dari UNESCO, minimum 40 halaman dengan dimensi yang sudah ditentukan itu, Pak John Simon ya, itu dinilai dalam penilaian jenjang akademik. Oke, Pak Amos, ini bertanya tentang sistem yang ada di Kemenak nih kayaknya. Itu. Jadi Kemenak mungkin nanti yang bisa menjawab ya. Oh, user ID Simlitapmas. Simlitapmas Pak Amos, kalau Pak Amos di bawah Dikti, itu boleh memiliki ID Simlitapmas. Tapi kalau Pak Amos STT Inti Bandung ini di bawah Kemenak, ya nggak bisa login ke Simlitapmas, Pak Amos. Tapi kalau teman-teman yang di bawah Dikti, untuk user Simlitapmasnya, usernya adalah NIDN masing-masing. Untuk passwordnya minta ke operator Simlitapmas di lembaga penelitian. Jadi untuk tahu apa passwordnya, Bapak Ibu mengirimkan NIDN-nya ke lembaga penelitian masing-masing perguruan tinggi. Nah, mereka nanti akan mencari Bapak Ibu dan mengirimkan passwordnya, ya. Tapi hanya yang di bawah Dikti ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak Amos lagi. Oh, tentang buku itu lagi ya, Pak ya. Ekonomi Kristen. Apakah memungkinkan salah satu chapternya? Nanti mungkin Bapak Ibu doakan saja, semoga saya semangat. Ini saya selesaikan, nanti saya ambil deh Ekonomi Kristen untuk edited book-nya tahun depannya Bapak Ibu ya. Jujur memang banyak yang menawarkan. Macmillan juga menawarkan saya untuk mengedit buku gitu ya. Cuman saya merasa tidak punya waktu karena kan perlu mencari ya Bapak Ibu ya, harus mencari chapter-chapter yang bagus gitu. Nah, mudah-mudahan nanti ya Pak Amos ya, mudah-mudahan tahun depan saya bisa mengedit buku tentang ekonomi Kristen. Kita bikin istilah baru ya Pak Amos ya. Baik, Bu Asnat, ini Bu apa Bapak nih? Karena di belakangnya Natal. Wakil Ketua Persetia itu, Bu. Bapak ya? Ya, Ibu. Oh, Ibu, ya betul kan? Kalau dari nama depannya Ibu, Bu Asnat. Kalau nama belakangnya Natar, ini kayak laki-laki kalau di orang Batak ya, atau iya Natar kan? Orang Batak itu laki-laki itu. Bu Asnat, kenapa masalah administrasi atau teknis lebih dominan dari isi penelitian? Bukan Bu, ini bukan lebih dominan ya. Bukan berarti juga kalau dibilang dominan. Kalau dibilang dominan berarti lolos seleksi administrasi pasti didanai gitu ya Bu Asnat ya. Ini tidak Bu, itu hanya pintu masuknya. Hanya pintu masuk Bu Asnat, itu bukan lebih dominan gitu ya. Lolos seleksi administrasi belum tentu didanai Bu, karena masih ada seleksi substansi. Tapi apa ya contohnya dalam kehidupan ya, ini pintu masuknya aja Bu, pintu masuknya ya.
untuk masuk itu. Proposal yang masuk itu kan banyak sekali, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua filosofinya dari ini Bapak Ibu. Peneliti itu kan harusnya teliti. Peneliti itu kan taat aturan, gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak taat aturan, dia tidak akan bisa mengikuti kaidah ilmiah Bapak Ibu. Jadi peneliti itu harus teliti, peneliti itu taat aturan. Nah, kalau sudah terlihat peneliti ini tidak taat aturan, tidak mengikuti panduan itu kan berarti tidak taat aturan ya Bapak Ibu ya. Tidak teliti juga ya Bapak Ibu ya. Berarti kan tidak memiliki karakter seorang peneliti. Itu dari filosofisnya Bapak Ibu ya. Itu dari filosofisnya. Jadi buat apa dipercayakan dana sekian ratus juta untuk melakukan penelitian kalau ternyata karakter peneliti tidak dimiliki oleh peneliti itu. Begitu ya Bu Asnat ya. Tapi mohon diperhatikan itu tidak mengatakan dominan, tidak. Karena seleksi administrasi lolos belum tentu didanai. Dan seperti kemarin misalnya 60% tidak lolos seleksi administrasi, berarti ada 40% yang masuk ke seleksi substansi. Dari 40% ini Bu Asnat tidak ada 10% yang didanai gitu ya. Jadi bukan berarti juga pasti langsung didanai. Jadi tidak ada yang namanya dominan di sini Bu Asnat. Tapi itu adalah pintu masuk dengan dua pertimbangan yang tadi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mengapa bukannya memudahkan untuk melakukan penelitian malah terkesan dipersulit? Ibu Asnat sebenarnya tidak dipersulit nih Bu, jangan ini ya, jangan patah semangat. Gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya tidak dipersulit Bu. Pertama gini, anggaran penelitian itu memang terbatas ya Bapak Ibu ya. Meskipun ada sampai 1 triliun, 1 triliun ini kan harus dibagi-bagi ke berapa ratus ribu dosen pengusul gitu ya Bapak Ibu ya, Bu Asnat ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai anggaran ini sia-sia gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya, kita harus meyakinkan bahwa penelitian itu bisa dilaksanakan. Nah, kalau Bu Asnat bilang, loh kan penelitian saya tidak sia-sia, pasti bisa dilaksanakan. Tapi kan Bu Asnat harus bisa meyakinkan reviewer, gitu ya Bu Asnat ya. Jadi Bu Asnat kan tahu nih, kalau Bu Asnat tahu penelitiannya itu akan bermanfaat, sangat penting, gitu ya. Tidak akan sia-sia, pasti bisa dilaksanakan. Nah Bu Asnat yakinkan reviewer dari penulisannya, gitu Bapak Ibu. Jadi bukan dipersulit, gitu ya. Yakinkan reviewer. Karena reviewer itu punya tanggung jawab renteng, Bapak Ibu. Tahun kemarin sudah keluar undang-undangnya, peraturannya. Bahwa reviewer itu punya tanggung jawab renteng. Kalau penelitian itu gagal, maka yang pertama sekali dituntut adalah reviewer. Jadi reviewer semua harus hati-hati, Bapak Ibu, langsung ketakutan. Kemarin itu bahkan pada saat kami sertifikasi reviewer, ini menjadi pertanyaan terus, dan mereka bilang, ya mendingan saya usah jadi reviewer, Bu, kalau begitu, gitu ya. Nanti saya review anggarannya 300 juta, ternyata penelitinya tidak bertanggung jawab, tidak dilaksanakan, gagal, saya disuruh mengembalikan 300 juta, buat apa gitu. Sementara saya jadi reviewer cuma dibayar 150.000 per proposal gitu kan. Dapat 150.000 tapi harus mengembalikan 300 juta, kan itu hal yang berat ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya. Jadi artinya apa Bu Asnat? Kita sama-sama nih, bersama-sama reviewer dan pengusul harus menjaga bersama-sama kualitas proposalnya. Ya begitu ya Bu Asnat ya. Semangat Bu. Kalau perlu nanti Bu Asnat coba kirimkan ke saya proposalnya. Karena ini kebetulan ke Dikti ya. Pendanaannya ke Dikti. Bu Asnat boleh kirimkan ke saya proposalnya, tapi jangan tersinggung ya Bu kalau saya komentari. Ini saya minta perbaiki di sini gitu ya Bu Asnat ya. Boleh dikirimkan ke saya atau ke Pak Ricardo, itu ada juga di sini reviewer. Bapak Ibu. Baik, mohon di-share buku panduan dari Kemenak. Mungkin nanti Dak Lenta aja yang share ya. Dak ya, ini dari Pak Sony. Oke, bolehkah buku panduan itu di-share? Harusnya boleh Pak Rohni. Pak, ini itu aku juga nih. Tok Roni Pasusinaga. Boleh, sangat boleh. Buku panduan itu kan buat para peneliti ya. Bukan untuk disimpan di lemari yang di lemari emas ya, Tok Roni ya. Tapi itu buat para peneliti, tentunya bisa di-share ya. Itu pasti bisa di-share. Nanti mungkin ada Lenta yang akan share ke Bapak Ibu semua. Bagaimana cara mengusulkan book chapter pada penerbit seperti Bril, Sage? Pak Amos, kalau chapternya tinggal Pak Amos cari
call for chapter dari para edited book-nya, Pak Amos. Gitu ya. Pak Amos tinggal cari call for chapter dari para edited book-nya. Biasanya di situsnya juga ada, Pak Amos. Jadi kalau Pak Amos targetnya ke Sage, Pak Amos masuk ke Sage, tadi ada situsnya saya kasih, Pak Amos cari di sana call for chapter. Nah, kalau Pak Amos tertarik untuk edited book, saya pikir mungkin bisa menuliskan proposal. Jadi di situsnya cari Pak Amos cara untuk mengusulkan proposal sebagai editor book chapter. Saya tidak bisa bagi pengalaman Pak Amos karena kalau saya kebetulan saya sendiri dihubungi oleh penerbitnya. Jadi saya bukan mengusulkan proposal meskipun nanti setelah itu saya diminta memberikan CV, kemudian memberikan satu contoh ya. Jadi saya diminta mengisi kamu rencananya judulnya apa, minta CV-mu, kemudian contoh tulisanmu, satu chapter gitu. Itu memang diminta. Tapi kebetulan saya didekati, bukan saya melamar gitu ya Pak Amos ya. Jadi penerbit yang mendekati saya dan setelah saya terima, saya bilang oke, saya ambil nih kesempatan yang kalian berikan untuk mengedit book chapter. Lalu mereka bilang boleh nggak kami dikirimkan CV-nya dan waktu saya bilang boleh itu saya sudah kasih nih judul edited book saya, judulnya ini gitu ya. Kemudian rencana saya akan diisi chapternya apa saja. Jadi saya terima oke itu saya sudah lengkapi dengan judul bukunya, kemudian rencana chapternya, rencana bab-babnya itu dari mana saja, berapa halaman, target saya selesai kapan gitu ya. Itu saya berikan informasi itu saat saya bilang I do gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saat saya bilang oke. Setelah itu mereka evaluasi, lalu mereka bilang, oke, kami sepakat gitu ya, sepakat dengan judul itu, sepakat dengan isinya. Nah, mereka bilang, kami minta CV-mu ya, CV dan satu contoh chapter gitu. Saya kasih CV dan satu contoh chapter, itu pun masih butuh waktu yang lebih lama lagi mereka untuk mereview, karena dari informasi mereka itu diberikan untuk direview orang yang lebih pakar lagi gitu ya. Jadi mereka menilai tulisan saya di satu chapter itu, melihat CV saya, terus setelah hampir kemarin itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan mereka mengatakan oke, sekarang kami sudah oke, ini kontrak, kami sudah bikin kontrak itu sudah jelas royaltinya dan segala macamnya. Kalau Anda sudah baca dengan teliti kontraknya, tolong segera kontraknya di tanda tangan dan dikembalikan gitu. Kalau yang didekati. Oh ya, ini ternyata direct message ya Pak Amos ya. Tapi saya jawab di umum nggak apa-apa ya Pak ya. Daripada nanti saya lupa ya. Oke. Ya, betul Pak Amos, sepakat nih. Kalau yang memberikan riba berarti kan dianggap tidak Kristen ya Pak ya. Jadi sebenarnya jangan ekonomi kapitalis itu adalah bukan ekonominya Kristen ya Pak Amos ya, saya setuju sekali itu. Ini juga direct message. Nama chief editornya yang baik hati, banyak itu bapak-bapak, bapak ibu ya ini dari itu tahan nih kayaknya. Bapak ibu bisa salah satunya cari kemarin itu siapa ya, saya lupa yang kemarin. Tapi yang saya banyak itu adalah Angappa Gunasekaran. Itu kelihatannya orang India, tapi dia profesor di universitas yang ada di Amerika Serikat. Beliau mengedit ada banyak buku, tapi hampir semuanya, mengedit banyak jurnal. Hampir semuanya jurnalnya di teknik industri ya Bapak Ibu ya, tidak ada di teologi ya, teknik industri kalau beliau, sama ekonomi. Pak John Lee lagi, kalau sebuah jurnal sudah discontinue dari Scopus, apakah artikel pernah dibuat oke. Nah, kita akui dia terindeks Scopus atau tidaknya pada saat artikel itu dimuat, Pak John Lee. Jadi kalau artikelnya dimuat pada saat jurnalnya masih terindeks Scopus, kita akui. Sama di penilaian JJA juga sepengetahuan saya begitu. Jadi kalau artikelnya dimuat masih pada saat jurnalnya terindeks Scopus, maka itu diakui. Tapi kalau jurnalnya diterbitkan pada saat jurnal itu tidak terindeks Scopus, baik sebelum atau sesudahnya, maka itu tidak diakui. Itu ya, Pak John Lee ya. Oke, Pak Steve lagi. Kalau diterima, kemudian luaran harus cepat terindeks Scopus,
Apakah jurnal-jurnal cepat terbit yang penting baik itu diterima? Sebenarnya kalau luaran Pak Steve, bahkan kalau di bawah dikti ya Pak Steve ya, itu boleh dianggarkan membayar penerbit jurnal. Tapi jujur seperti yang saya katakan tadi, kalau saya biasanya memberikan seperti ini sebagai narasumber, selalu saya arahkan, selalu saya motivasi, jangan membuang-buang devisa negara gitu. Atau pada saat saya monef, kalau saya bertugas monef gitu ya, Bapak Ibu ya, Pak Steve ya, saya selalu menghimbau janganlah buang-buang devisa negara. Kalau luaran sebenarnya Pak Steve, luaran itu kan bukan berarti kalau misalnya tidak accepted pada saat monef, ini yang ada di dikti ya Bapak Ibu ya, bukan berarti pada saat monef itu belum accepted, misalnya langsung tidak lanjut, itu tidak pasti. Dikasih kesempatan kok, dikasih kesempatan sampai beberapa bulan ke depan gitu. Jadi tidak langsung tidak lanjut gitu ya Pak Steve ya. Kalau untuk accepted itu biasanya prosesnya tidak terlalu lama Bapak Ibu. Ada yang memang sampai 6 bulan. Kalau pengalaman saya dengan tadi chief editor yang sangat baik hati itu, Angga Paguna sekarang itu paling 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan. Kalau di jurnal-jurnal Emirat, Elsevier itu cepat, kecuali Bapak Ibu di bawah Elsevier seperti Helion gitu ya, itu kan berbayar. Karena memang mereka butuh artikel, karena berbayar itu bisa lama Bapak Ibu, bisa 2 tahun sampai accepted. Karena apa? Bukan karena dibiarkan 2 tahun itu, tapi revisi, kembalikan lagi, revisi, kembalikan lagi, revisi, itu sampai 2 tahun. Karena mereka tidak mau kehilangan 1.700 US dollar itu Bapak Ibu. Tapi kalau yang bukan seperti itu, Elsevier, yang tidak berbayar, itu cepat Bapak Ibu. Bahkan yang open access jauh lebih cepat, yang tidak berbayar ya. Jadi misalnya nih, salah satu jurnalnya Elsevier itu adalah Journal of Consumer Psychology. Di jurnal ini tidak berbayar masuk ke sini, kecuali kita memilih open access. Nah, kalau kita memilih open access, bahkan jauh lebih cepat keluarnya Bapak Ibu. Karena memang tidak akan diterima kalau artikelnya tidak berkualitas tinggi. Gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya revisi balikin sampai 2 tahun, nggak ada namanya di jurnal itu. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya pilih Helion, ini jurnal-jurnal kesehatan nih, di bawah Elsevier juga Bapak Ibu, semua yang masuk ke situ berbayar. Tidak ada yang tidak berbayar gitu ya. Nah, itu bisa sampai 2 tahun sampai accepted gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya tidak mempersulit. Jadi makanya Pak Steve kami tidak ubah di status luaran karena sebenarnya ini tidak mempersulit harusnya Pak Steve. Kemudian masih Pak Amos lagi. Tahun ini proposal kami mendapatkan hibah dikti, namun karena saya dari STT hanya sebagai pengusul. Saya kurang paham nih Pak Amos. Maksudnya kalau Bapak tidak di bawah dikti, NID-nya tidak di bawah dikti, Pak Amos tidak bisa jadi ketua harusnya. Tapi apapun itu, untuk pengusulan GB, untuk pengusulan JJA, itu tidak akan dipertanyakan asal muasal pendanaan penelitiannya ya Bapak Ibu ya. Yang dinilai adalah artikelnya. Yang dinilai adalah jurnalnya. Jadi tidak akan ditanyakan, oh saya dengar salah satu persyaratan GB adalah mendapatkan hibah penelitian. Hibah penelitian itu kan bisa dari mana saja Pak Amos. Kan tidak hanya dikti yang mengeluarkan hibah kompetitif ya. Kan kementerian-kementerian lain juga mengeluarkan, itu yang pertama. Yang kedua, internasional juga kan diterima Pak Amos ya. Kalau tidak salah internasional juga diterima. Tapi yang pasti harusnya kalau Pak Amos bukan di bawah dikti, NID-nya bukan di bawah Dikbud, Pak Amos tidak bisa mengusulkan nih di Semlitapmas. Tapi jadi anggota bisa ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau anggota dari manapun bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Cleopatrisa. Upaya untuk menerbitkan artikel pada jurnal tersebut butuh standarisasi spesifik, tidak jarang setelah berkali-kali apain standarisasi itu. Terima kasih Prof. Standarisasi sama Bu Cleopatrisa ya. Tadi kalau kita berbicara dari substansi, kebaruannya harus tergambarkan dengan baik. Kemudian metode ilmiah yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari substansi. Nah, berikutnya adalah formatnya, Bu Cleopatrisa. Kita harus ikuti format dari jurnal yang bersangkutan.
masing-masing jurnal itu punya format yang berbeda. Ada misalnya kalau kita masuk ke Emerald, jumlah katanya 7.000 sampai 12.000 kata. Itu kalau masuk ke Emerald. Jurnal yang ada di Emerald, itu ada ribuan tuh Bapak Ibu. Tapi kalau kita misalnya submit ke jurnal di bawah Inner Science, jumlah katanya maksimum 7.000, maksimum. Nah, tadi di Emerald itu 7.000 sampai 12.000 gitu ya. Ini maksimum 7.000, tidak boleh lebih dari 7.000. Semua jurnal yang di bawah Inner Science itu ada ratusan, tidak sampai ribuan. Nah, itu contohnya Bu Cleopatrisa. Jadi kalau berbicara standarisasi, standarisasi ya dari isi substansi, kebaruan, metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya pun memenuhi kriteria keilmiahan, memenuhi kriteria metode ilmiah, gitu ya Bu Cleopatrisa ya. Di Pak Amos ini kayaknya hanya informasi. Pak Wahyu, dikti terbuka terang tapi sulit persyaratannya. Kemenak mudah tapi gelap dan remang-remang, ini kayaknya hanya komentar aja ya Pak Wahyu ya. Tapi kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, semuanya akan terang benderang dan sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bu Hana, kalau yang dari Kemenak tidak boleh berkompetisi di dikti, betul Bu Hana. Jadi kalau NIDN-nya bukan NIDN di bawah Dikbud, Ibu tidak boleh ikutan di dikti ya Bu ya, tapi boleh ikutan di Kemenak. Nah mungkin nanti seperti yang saran-saran yang di atas, informasinya yang perlu dicari nih ya Dak Lenta ya, harus lebih disosialisasikan lagi. Baik Bu Diana, berapa dalam setahun di dikti? Tergantung Bu Diana, itu sekitar 18.000, tapi biasanya dari 18.000 itu kebanyakan untuk dosen pemula. Jadi penelitian pemula ya Bu Diana ya. Jadi bisa sampai 18.000 judul. Passing grade dinaikkan Bu Niar nilai saya. Itu Pak Ricardo kurang. Ini kurang kurang 1,75 nih Pak Ricardo nih. Tipis banget ya. Jadi Pak Ricardo nilainya 73,25, passing grade-nya 75. 75 ke atas Pak Ricardo. Sayang banget kan? Ini contohnya nih Bapak Ibu yang di bawah dikti ya. Jadi tadi Pak Ricardo bercerita proposalnya tidak lolos. Ini Pak Ricardo juga reviewer kami juga Bapak Ibu. Pak Ricardo di bawah dikti juga merupakan reviewer DRPM, reviewer nasional. Proposal beliau tidak didanai tahun ini. Jadi tidak lolosnya itu tidak didanai ya Bapak Ibu ya. Tidak didanai tahun ini. Karena ternyata nilai dari proposalnya Pak Ricardo itu di bawah passing grade 75. Tapi kalau ini tahun kemarin, tahun 2020 lolos nih Bapak Ibu. Karena tahun 2020 itu passing grade-nya 60. Jadi tidak Bapak Ibu yang ada di bawah Dikbud, jangan langsung sudah bersukacita kalau sudah lolos seleksi administrasi ya. Jadi harus target untuk meningkatkan nilai itu tadi. Baik, ini Pak Sony lagi. Wah ini kayaknya mendingan kita nanti japri ya panjang nih kalau saya bacakan waktunya sudah semakin mendekati. Setuju nggak Tok? Yeah. Kalau Pak Amos yang saya japri saja. Tapi kalau yang namanya tim penilai JJA ya Pak Amos ya Pak Sony ya, begitulah. Gitu. Saya juga menghadapinya dari tahun 2010. Ya itu harus kita hadapi ya. Nah di sini diperlukan doa yang sangat kuat. Kalau sudah menghadapi tim penilai jenjang akademik, Bapak Ibu ya, doa yang sangat kuat. Karena kadang-kadang yang tertulis seperti apa, yang dinilai seperti apa ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Amos boleh, Pak Amos boleh. Nanti kita bisa berdiskusi, boleh minta nomor saya dari Eda Lenta. Kemudian Pak Yohanes. Oke, informasi dari Pak Yohanes ada. Rasanya sudah ya, lainnya direct message nanti mungkin langsung ke saya aja Pak Ranu ya.
boleh di WA saja, minta dari Edalenta, nanti WA saya. Tadi ada sih di tayangan saya ya, Bapak Ibu ya. Ada nomor saya tadi ya, sama email ya. Di PPT saya tadi, jadi kan Bapak Ibu dapat PPT dari Edalenta, itu ada nomor WA saya, ada email saya juga. Rasanya saya sudah menjawab semua nih Toh yang ada di sini. Baik. Di chat, saya kembalikan ya Toh ya. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta Loknas, jadi Ibu kita ini sudah 2,5 jam berbicara terus, belum sempat minum, dan semua melalui chat sudah disampaikan. Saya kira sudah bisalah sampai di sini hari ini ya. Apakah masih ada yang harus mau bertanya lagi? Karena ini kebetulan bulan puasa, segala sesuatunya agak dipercepat begitu. Apakah ada Bapak Ibu? Ada yang puasa nih Toh. Biar cepat istirahat kita, biar masuk nanti sesuai jadwal yang berikut. Kalau demikian, ya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prof. Hotniar atas semua penjelasan, dan kami kira sudah melebihi daripada apa yang kami tanyakan juga, sangat-sangat luas. Mudah-mudahan kami bisa memperoleh banyak masukan hari ini. Hanya peserta ini rupanya banyak juga yang di bawah naungan Kemenak. Jadi ini menjadi PR lah dari pengurus Persetia, bagaimana untuk mendistribusikan panduan dari Kemenak dan juga panduan dari Dikti. Kalau dari Dikti mungkin Ibu Hotniar bisa ya. Gampang dicari. Gampang dicari Toh kalau dari Dikti. Ya, nanti yang terbaru ya Bu ya. Nah demikian ya. Bapak Ibu. Saya kira untuk selanjutnya kami serahkanlah kepada Dirlak, Ibu Lenta, secara formal mengucapkan terima kasih dari pengurus. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Jontor, terima kasih Ibu Hotniar yang harus dipanggil Eda katanya. Saya mau panggil Ibu katanya nggak boleh, harus Eda. Terima kasih banyak Ibu Profesor, kami sudah banyak mendapatkan masukan hari ini. Ini sesi yang sangat panjang. Saya yakin Bapak Ibu peserta juga mendapatkan banyak masukan. Kalau untuk panduan dari Kemenak Bapak Ibu, saya sudah share dari kemarin di grup kita yang di-share oleh Profesor Adlin yang kemarin. Nanti kalau masih ada yang belum dapat, saya share lagi di grup. Untuk bahan Profesor Niar juga sudah saya kirimkan di grup. Kalau perlu nomor WA Profesor Niar boleh kontak saya atau nanti saya share aja di grup. Mungkin ada yang kurang puas harus kontak langsung, Profesor Niar juga bersedia. Dan saya kira hari ini kita cukupkan sampai di sini supaya Ibu Prof juga boleh istirahat karena nanti harus lanjut lagi sesi yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu, setelah makan siang jam 1, Profesor Hotniar juga akan membimbing di kelompok yang pertama, Profesor Subekti di kelompok yang kedua, Dr. Kartono di kelompok yang ketiga. Jadi saya kira nanti siapapun nama-nama Bapak Ibu yang ada di kelompok 1, 2, dan 3, kiranya tidak komplain, misalnya sudah kami masukkan di kelompok 2, terus tiba-tiba bilang, boleh nggak pindah ke Profesor Hotniar gitu ya. Karena ini udah kita susun sedemikian rupa, saya kira beliau bertiga punya kompetensi yang sama karena 4 tim inti ya, Ibu Hotniar ya. Jadi beliau bertiga adalah tim inti dalam penyusunan buku panduan di DRPM. Jadi rasanya tiga-tiganya akan sama-sama baiknya membimbing 3 kelompok ini. Jadi berharap Bapak Ibu boleh stay di kelompok yang sudah ditetapkan. Nanti jam makan siang saya akan share di grup nama kelompok-kelompoknya, siapa-siapa saja. Dan masing-masing kelompok hari ini akan ada 15 draft yang akan diberi masukan oleh 3 reviewer yang akan membimbing kelompok masing-masing. Sisanya akan dilanjutkan besok pagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, masih banyak Bapak Ibu yang sedang mengerjakan kelihatannya. Draftnya belum selesai atau mungkin setengah jalan. Kami masih menunggu sampai sore ini atau malam hari ini, karena masih ada waktu besok untuk direview oleh ketiga reviewer kita. Sayang sekali kalau tidak dikirimkan, karena dari awal juga kita komitmen bersama-sama bahwa salah satu persyaratan mengikuti Loknas ini adalah kesediaan Bapak Ibu membuat draft proposal penelitian
dan siap untuk diberikan masukan oleh reviewer yang sudah kita undang hari ini dan besok hari. Dari Bapak Ibu, sekali lagi kami tunggu draftnya yang masih belum sampai malam hari ini masih bisa. Dan sekali lagi Ibu Profesor Hotniar Siringoringo, terima kasih banyak Ibu. Selamat istirahat setelah ini. Pak Jontor dan Bapak Ibu semuanya, kita akan akhiri sesi pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali nanti jam 1 siang untuk pembimbingan langsung di kelompok masing-masing dengan akun Zoom masing-masing. Nanti akan saya share di grup kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Tuhan memberkati ya. Selamat menikmati makan siang. Iya, terima kasih Prof.